Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ain Sari. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai vektor. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mendefinisikan pengertian vektor. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan operasi vektor di R2. Apa sih itu vektor? Nah, vektor merupakan suatu besaran yang mempunyai besar dan arah, seperti kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan medan magnet. Vektor memiliki titik awal dan titik akhir. Dan vektor ini biasanya ditulis dengan sebuah huruf kecil yang di atasnya terdapat tanda garis atau panah. Nah, seperti contohnya adalah vektor A. Kira-kira apa ya fungsi vektor dalam kehidupan sehari-hari? Tahukah kamu, vektor merupakan ilmu matematika yang sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek. Kenapa? Nah, coba sekarang kamu perhatikan ketika upacara bendera di hari Senin. Nah, pasukan Paskibra mengibarkan bendera dari bawah ke atas. Vektor bendera seperti sudut 90 derajat yang kita lihat, itulah aplikasi vektor. Nah, bisa dilihat di gambar ini. Selain itu, konsep vektor juga diaplikasikan terhadap orang yang sedang bermain layang-layang loh. Nah, kok bisa? Coba perhatikan gambar di samping. Arah layang-layang yang sedang terbang terlihat tidak lurus terhadap orang yang memegang tali layangan. Mengapa? Nah, karena ada pengaruh vektor terhadap posisi keduanya. Dengan demikian, orang dapat melihat layangan lebih jelas. Nah, fungsi vektor secara agama. Lantas, bagaimana kaitannya dengan ilmu agama? Di mana kaitannya vektor dengan agama? Seperti yang kita tahu, vektor selalu dimulai oleh sebuah titik yang disebut titik awal dan diakhiri oleh sebuah titik lagi, yaitu titik akhir. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa kehidupan ini seperti sebuah vektor, dimulai dari sebuah titik awal dan akan berakhir pada sebuah titik lagi, yaitu titik akhir. Dengan mempelajari vektor, maka kita akan ditunjukkan pada kemuliaan Allah yang telah menciptakan alam semesta serta manusia dengan begitu sempurna, menetapkan aturan-aturan yang begitu sempurna, serta dapat dijelaskan secara ilmiah. Dan semua itu tentunya dapat kita lihat secara langsung maupun dengan mengkaji serta mendalaminya. Siapa sih penemu vektor? Coba, ada yang tahu tidak siapa penemu vektor? Nah, penemu vektor pertama kali adalah ilmuwan yang bernama Josiah Willard Gibbs. Ini dia. Beliau ini dilahirkan di New Haven, Connecticut, USA pada abad 18, tepatnya 11 Februari 1839. Oke, kita akan belajar mengenai jenis-jenis vektor. Nah, vektor juga memiliki beberapa jenis tersendiri, yaitu yang pertama ada vektor posisi. Nah, vektor posisi ini adalah
suatu vektor yang posisi titik awalnya di titik 0,0 dan titik ujungnya di A, B. Nah, seperti ini ya, 0 ke A dan 0 ke B. Kemudian yang kedua, ada vektor satuan. Nah, vektor satuan ini adalah suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Ini dia. Vektor V sama dengan V1, V2. Atau sama dengan vektor UV sama dengan vektor V per harga mutlak vektor P, atau sama dengan 1 per harga mutlak vektor V dikali V1, V2. Nah, yang ketiga yaitu ada vektor basis. Vektor basis ini adalah sebuah vektor satuan yang saling tegak lurus. Nah, seperti apa? Di sini ada vektor I dan vektor J. Vektor I-nya 1,0 dan vektor J sama dengan 0,1. Nah, mereka ini kebalikannya. Nah, yang terakhir ada vektor 0. Vektor 0 ini adalah suatu vektor yang panjangnya 0 dan notasinya 0 vektor atau vektor 0. Vektor 0 tidak memiliki arah vektor yang jelas. Maka kenapa tidak jelas? Disebutnya termasuk vektor 0. Sip. Sekarang kita belajar mengenai operasi vektor. Jadi semangat ya teman-teman. Operasi vektor di R2 ada penjumlahan. Nah, dua vektor atau lebih dapat dijumlahkan dan hasilnya dapat disebut resultan. Rumusnya bisa dilihat teman-teman semuanya ya. Misalnya vektor A sama dengan XA kali I ditambah YA kali J, dan vektor B sama dengan XB kali I ditambah YB dikali J. Nah, jika ditanya vektor A ditambah vektor B, maka rumusnya adalah XA ditambah XB dikali I ditambah YA ditambah YB dikali J. Nah, begitu juga dengan harga mutlak. Nah, begitu juga dengan nilai mutlak vektor A ditambah vektor B sama dengan akar nilai mutlak vektor A kuadrat ditambah nilai mutlak vektor B kuadrat ditambah 2 dikali nilai mutlak vektor A dikali nilai mutlak vektor B cos alpha. Nah, contohnya bisa dilihat. Nah, diketahui dua vektor yang dinyatakan dengan persamaan seperti di bawah ini. Vektor A sama dengan 3i dikurang 2j, dan vektor B sama dengan min i ditambah 4j. Tentukan vektor A ditambah vektor B sama dengan, masukkan rumusnya, XA ditambah XB dikali I ditambah YA ditambah YB dikali J sama dengan 3 ditambah min 1 dikali I tambah min 2 tambah 4 dikali J sama dengan hasilnya adalah 2i ditambah 2j. Nah, sekarang pengurangan. Pengurangan vektor secara aljabar dapat dilakukan dengan cara mengurangkan komponen yang juga seletak. Rumusnya bisa dilihat juga teman-teman, hampir sama, bedanya hanya ini pengurangan.
Langsung ke contoh. Diketahui dua vektor yang dinyatakan dengan persamaan seperti di bawah ini. Ya, vektor A sama dengan 6i ditambah 8j. Vektor B sama dengan min 9i dikurang 8j. Tentukan. Vektor A dikurang vektor B sama dengan, masukkan rumusnya, XA dikurang SB dikali I ditambah YA dikurang YB dikali J. Nah, sama dengan 6 dikurang min 9 dikali I ditambah 8 dikurang min 8 kali J. Dan hasil akhirnya yaitu 15i ditambah 16j. Perkalian. Suatu vektor juga dapat dikalikan dengan suatu skalar atau bilangan real dan akan menghasilkan suatu vektor baru. Rumusnya bisa dilihat. Nah, B sama dengan K dikali A, atau K dikali A tambah B, maka hasilnya sama dengan K dikali A ditambah K dikali B. Langsung kita masuk ke contoh biar lebih jelas. Nah, contohnya, diketahui dua vektor yang dinyatakan dengan persamaan seperti di bawah ini. Ada vektor A sama dengan 8i ditambah 9j. Vektor B sama dengan min 3i ditambah 6j. Tentukan vektor A dikali vektor B. Nah, rumusnya itu adalah AX dikali I ditambah AY dikali J. Kemudian ditambah BX dikali I ditambah BY kali J. Nah, masukkan nilainya 8 ditambah 9. Dari sini ya teman-teman, 8 ditambah 9 dikali min 3 ditambah 6. Nah, benar ya, 8 ditambah 9 dikali min 3 ditambah 6. Kemudian hasil akhirnya yaitu 17 dikali 3. Berapa hasil akhirnya? Yaitu 51. Nah, begitulah teman-teman. Nah, ini contoh lain dari vektor penjumlahan. Agak berantakan ya, mohon dimaklumi. Nah, di sini ada diketahui dua vektor yang dinyatakan dengan persamaan jika vektor A sama dengan 2i tambah 3j, vektor B sama dengan i ditambah 2j, maka A tambah B. Pembahasannya. Nah, karena ini bisa dilihat dari kolom ya, basis kolom. A tambah B. Jadi 2, 3 tadi ya, yang I-nya 2 dan J-nya itu 3. Jadi bisa dibentuk seperti ini biar mudah menyelesaikannya juga. A tambah B, maka hasilnya 2 ditambah 1 3, dan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, begitu juga dengan pengurangan. Diketahui dua vektor yang dinyatakan dengan persamaan jika vektor A sama dengan 8i ditambah 9j dan vektor B sama dengan 4i ditambah 2j, maka A dikurang B adalah, nah, kita masukkan nilainya 8 dan 9, kemudian dikurang 4 dan 2 ya. Kemudian hasilnya yaitu 8 dikurang 4 hasilnya 4, dan 9 dikurang 2 hasilnya 7. Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai di sini pembahasannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.